Buat kalian anak TikTok, siap-siap. Mungkin sebentar lagi FYP lo isinya bakal kayak gini. Atau kayak gini. Kader parpol diprediksi bakal manfaatin TikTok buat jadi media kampanye mereka. Kata pengamat komunikasi politik, mereka kayak gitu buat jalin hubungan sama anak muda. Biar lo pilih mereka gitu. Pokoknya kalian jangan kaget kalau tiba-tiba banyak kader parpol joget-joget atau bikin konten jedak-jeduk buat caper ke lo. Sekalian pamerin capres yang mereka dukung. So tau lo, mana datanya? Oke, ini datanya. Kuy, kita tengok dulu konten-konten parpol di TikTok. Untuk Partai Golkar sendiri. Ini contoh konten akun TikTok Golkar. Kader mudanya lagi pamerin wadah komunitas anak muda Golkar. Ini kontennya Partai Keadilan Sejahtera. Salah satu konten yang paling engaging, nunjukin capres pilihan mereka. Kalau ini, kontennya Partai Gerindra. Konten yang paling engaging di akunnya. Satu kata untuk Partai Dan Perindo. ini konten Partai Perindo. Satu kata dong buat Partai Perindo. Terus kenapa ya parpol-parpol itu mau bikin konten di TikTok? Itu karena jumlah pengguna TikTok di negara kita banyak sob. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite, jumlah pengguna TikTok di Indonesia hampir mencapai 110 juta orang. Jumlah itu bikin kita jadi negara pengguna TikTok terbesar kedua di dunia. Nggak cuma itu sob, menurut laporan Business of Apps, 35% pengguna TikTok didominasi oleh kelompok usia 20-29 tahun. Kemudian 28% pengguna lainnya berasal dari kelompok usia 10-19 tahun. Intinya, para pengguna TikTok ini mayoritas anak muda. Bahkan banyak yang jadi pemilih pemula. Kelompok pemilih pemula ini potensial banget sob buat parpol. Soalnya pemilih dengan rentang usia 17-40 tahun alias pemilih muda bakal mendominasi pemilu 2024. Jumlahnya mencapai 60% atau sekitar 110 juta dari total pemilih. Seger nggak tuh buat parpol? Jadi wajar dong kalau parpol-parpol itu banyak bikin konten di TikTok. Hal itu juga diamini sama Pak Ujang. Pak Ujang bilang TikTok bakal jadi salah satu media prioritas parpol buat komunikasi ke anak muda di musim pemilu 2024. Nggak cuma itu, menurut Bang Fahmi, TikTok juga punya keunggulan tersendiri dibanding platform medsos lainnya. Bang Fahmi berpendapat, TikTok bukan cuma sekedar platform medsos, tapi juga sebagai distributor konten. Tapi emang parpol itu punya followers berapa sih di TikTok? Emang anak muda kayak kita mau ya follow akun parpol? Kata data punya datanya nih. Jangan salah loh, parpol-parpol itu juga lumayan banyak followersnya. PKS punya followers paling banyak dibanding parpol lain di TikTok dengan angka 53,4 ribu followers. Posisi kedua ada Golkar yang punya 40,9 ribu followers. Selanjutnya ada P3, PDIP, Gerindra, dan lainnya. Mereka juga produksi konten buat berkomunikasi dengan followersnya. Akun Partai Perindo jadi yang paling produktif buat konten sebesar 1.359 konten per 18 Mei 2023. Selanjutnya ada Golkar dengan unggahan 962 konten. PKS ada di urutan ketiga yang punya 669 konten. Selanjutnya ada P3, Demokrat, PSI, dan lainnya. Nggak cuma punya followers sob, konten buatan parpol engagementnya lumayan oke loh. Kata data, ada datanya nih. Meski jumlah unggahan kontennya nggak terlalu banyak, Gerindra punya engagement yang paling kuat. Terus ada PAN dan Partai Demokrat yang engagementnya juga kuat. Tapi apa iya anak muda langsung memilih partai atau kader cuma dari engagement TikTok? Nonton konten parpol jedak-jeduk langsung mau milih gitu? Wah, kalau gitu kesannya Gen Z nggak kritis banget lah ya. Pak Kacung bilang, parpol juga perlu mewakili kepentingan anak muda. Gaya komunikasi yang santai, interaktif, dan mudah dipahami juga penting. Daripada ngomongnya dipoles biar kelihatan pinter dengan bahasa yang rumit gitu. Partai politik bebas aja mau berkomunikasi lewat media sosial. Tapi kita juga perlu hati-hati nih, soalnya medsos bisa jadi lahan propaganda dan berita bohong. Abis lihat parpol di TikTok, cek juga kebenarannya. Kalau menurut kamu, akun TikTok partai apa yang kontennya asik? Kasih tahu di kolom komen ya.